Ya, oke, terima kasih sudah masuk ke sesi 2. Saya akan langsung masuk ke materinya. Nah, sekarang bagaimana kalau Bapak Ibu uang marketnya sudah habis gitu. Ya, jadi Anda sudah kehabisan uang market ring 1, ring 2, ring 3-nya sudah Anda olah semua. Ya, nah ini gimana caranya? Ya, kita sudah punya solusinya ya, dan ini nanti Anda bisa perdalam lagi ikut FBO sama attraction marketing. Kalau yang tadi itu nanti Anda bisa perdalam lewat DPO sama DPM. Ya, digital personal orientasi itu akan menjelaskan tentang langkah-langkah awal yang benar dan tepat itu seperti apa. Nah, ini member baru wajib ikut DPO supaya Anda tahu langkah-langkah awal yang benar dan tepat itu seperti apa. Nah, nanti besok tanggal 15 ini kita ada DPM. Ini bagaimana Anda nanti bisa mengundang dengan benar itu seperti apa. Ya, digital prospect mastering. Cara follow up yang benar seperti apa, cara ngatasi keberatan yang benar seperti apa, cara closing yang benar itu seperti apa. Itu semua nanti akan dibedah sama Pak Bayu nanti tanggal 15. Jadi bagi Anda pastikan Anda ikut DBM. Ya, pastikan sekali lagi ikut DBM karena ini akan membuat tahun 2022 Anda menjadi tahun terbaik Anda. Karena ilmunya ada di sana semua. Nah, sekarang bagi Anda yang daftar namanya kehabisan, uang marketnya ring 1, ring 2, ring 3-nya habis bagaimana? Ya, maka Anda nanti bisa ikut FBO sama AM. Ya, FBO itu adalah Facebook Marketing Organik, AM itu adalah Attraction Marketing. Ya, ini dua ilmu yang sangat keren banget yang bisa membuat Anda tidak akan pernah kehabisan daftar nama uang market. Ya, tidak akan pernah kehabisan daftar nama uang market. Ya, nah sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Yang saya lakukan selama 2 bulan ini untuk membangun call market menjadi uang market adalah yang pertama, Anda harus punya sebaiknya Anda punya 2 Facebook ya, Facebook utama sama Facebook baru. Ya, ini yang saya lakukan ya. Saya punya Facebook utama, saya punya Facebook baru. Ya, jadi ini untuk apa? Untuk bisa betul-betul mengukur ya sampai sejauh mana ilmu yang Anda praktekkan ya dari FBO sama AM. Ya, kalau jadi benar-benar karena kalau Facebook utama ini kan masih ada gini, kenapa saya bikin Facebook baru Bapak Ibu? Karena alasannya adalah di Facebook utama saya ini banyak member-member bisnis-bisnis MLM sebelumnya saya ajak gitu loh. Ya di sana dan mereka dulu juga aktif di Facebook utama saya gitu. Makanya kenapa saya bikin Facebook baru? Ya karena di sini benar-benar belum ada terkontaminasi. Kalau di sini belum terkontaminasi, kalau di sini ya banyak yang sudah terkontaminasi. Ya, makanya Bapak Ibu bersyukur hari ini Bapak Ibu berlabuh di bisnis AMBI karena ini akan menjadi pelabuhan terakhir kita semuanya untuk bagaimana kita bisa menjadi pemenang-pemenang di bisnis jaringan ini ya. Ya, kemarin hari Selasa saya bilang ya, 10 tahun saya harus menunggu Bapak Ibu. 10 tahun saya harus menunggu untuk ketemu dengan support system online yang saya cari selama ini. Ya, dan alhamdulillah produknya juga sangat bagus sekali yang bisa saya pakai untuk menyembuhkan kesehatan saya. Jadi sudah support system online-nya terbaik, produknya juga keren, ya punya mentor juga keren. Waduh, ya makanya kalau sampai nggak sukses kebangetan Bapak Ibu, ya kalau sampai nggak sukses kebangetan itu karena semuanya sudah lengkap semua lini sudah lengkap Bapak Ibu, ya. Nah, yang saya lakukan ini bikin Facebook utama, Facebook baru, ya. Nah, yang saya lakukan adalah terutama di Facebook baru setiap hari saya harus dapat yang confirm itu minimal 10 orang. Jadi saya membidik ya di Facebook baru ini ya saya membidik adalah ya semuanya jenis kelaminnya perempuan ya dan karyawan usaha ya wira swasta. Saya bidik ini yang saya bidik. Tiap hari saya nge-add pokoknya harus confirm 10 orang ya. Latar belakangnya harus ini. Ini kalau nggak karyawan ya ini. Selain ini nggak saya add, nggak akan saya add. Nah, begitu saya dapat 10, apa yang saya lakukan? Saya fokus membangun interaksi.
fokus bangun interaksi. Nah, interaksi seperti apa yang saya lakukan? Pertama, saya like statusnya. Ya, bukan like ya, sekarang super ya, bukan nge-like ya, super. Ya, super ya. Super itu yang kayak gambar love itu ya, status mereka. Ya, terus yang saya lakukan selanjutnya, super status, terus saya komen. Ya, komennya juga nggak boleh pendek ya, Bapak Ibu ya, harus panjang sedikit. Ya, karena ilmunya begini. Anda harus menjadi unik, tidak seperti yang komen-komen di situ. Kalau komen-komen di sana pendek, Anda ikut pendek, maka Anda tidak terlihat unik di mata teman baru Anda ini. Jadi Anda harus terlihat unik, terlihat spesial di mata teman baru Anda ini di Facebook. Makanya komennya harus panjang-panjang sedikit dibandingkan yang komen-komen yang lain. Yang lain nge-like, Anda super sendiri. Ya, Anda kasih super status mereka. Nah, yang paling powerful, ini yang paling powerful, sangat-sangat luar biasa efeknya adalah ketika Anda melakukan ini, yaitu comment story. Ya, mungkin Anda chat mereka nggak dibalas. Ya, ini yang saya alami, woy. Hampir 50, mungkin 70%. Ya, 50% ya, atau 60% lah ya, nggak membalas chat atau inbox atau messenger saya. Tapi begitu saya komen story Facebook mereka, itu hampir 100% ya, ya nggak 100% ya, tapi 99% itu membalas komen story saya ke story mereka. Itu benar-benar powerful sekali, untuk membangun apa ya, trust, membangun kedekatan, membangun apa ya istilahnya, awareness ke mereka, membangun mereka supaya suka dengan Anda, yakin dengan Anda, trust ke Anda. Maka ini yang harus Anda betul-betul lakukan, yang nomor 3 ini, comment story mereka setiap hari. Jadi yang saya lakukan apa, Ibu? Ketika mereka confirm, maka fokus saya membangun interaksi sesering mungkin dengan 10 orang ini. Saya super status mereka tiap hari, saya komen tiap hari, saya komen story Facebooknya tiap hari, setiap hari. Ya, nah ini Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan super status komen ini, komen status ya ini ya, komen status Facebook mereka, ya status ya gini, maka Bapak Ibu lihat ya, ini yang perlu Anda perhatikan, apakah mereka nanti akan memberikan respon balik, nge-like ya. Jadi Anda coba nanti lihat siapa yang nge-like, respon balik, siapa yang komen, siapa yang kepo story Anda. Makanya di sini Anda harus sering bikin story Facebook minimal 3-5 kali sehari, maka di situ Anda akan tahu siapa calon-calon buah market Anda. Ya, jadi kalau dia sudah nge-like status Anda, komen status Anda, dan sering kepo story Facebook Anda, maka itu adalah ya calon-calon buah market Anda yang siap Anda olah menjadi buah market di bisnis ini. Ya, calon-calon buah market Anda. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu caranya. Ya, makanya kalau hari ini Anda lakukan seperti ini selama 1 bulan, ya 1 bulan, maka bulan keduanya atau bulan selanjutnya Anda akan panen. Ya, Anda akan panen buah market. Ya, asal Anda konsisten deh ya tiap hari seperti yang saya lakukan. Ya, ini Bapak Ibu. Saat ini setelah 30 hari, ya setelah 30 hari saya bangun interaksi dengan mereka, saat ini saya punya calon-calon buah market sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ya lebih dari mungkin 100, mungkin mencapai 200-an Bapak Ibu. Padahal saat ini buah market saya masih banyak yang belum saya olah Bapak Ibu. Saat ini terus terang saya masih main di uang market saya belum main di call market. Saya main di call market ini hanya mempraktekkan ilmu FBO AM ini Bapak Ibu. Saya ingin praktekkan sampai sejauh mana efek daripada ilmu FBO AM yang saya dapatkan kemarin, dan efeknya luar biasa keren, sangat keren sekali. Jadi kalau Anda mengetahui ilmu ini, Anda tidak akan pernah kehabisan uang market Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah kehabisan uang market.
ya. Ini di sini ada Pak Susanto, ya. Wah, ini juga sangat luar biasa pergerakan di Facebooknya, Bu. Beliau saat ini ya punya, ya saya katakan ini prestasi yang sangat keren untuk mengolah call market ini menjadi buah market gitu loh. Karena beliau sangat konsisten sekali ya apa ya membangun call market ini menjadi buah market. Karena saya tahu betul beliau ini nggak punya buah market itu. Makanya betul-betul ilmu FBO sama AM ini diterapkan di Facebook beliau. Dan itu saya perhatikan terus ya, apapun status yang beliau buat pasti saya komen. Ya, apapun status yang dibuat oleh Pak Susanto saya komen, dan itu melahirkan, menghasilkan ya engagement ya atau traffic di dalam statusnya Pak Susanto itu tinggi sekali, yang like tinggi, yang komen banyak. Nah, itu adalah calon-calon buah marketnya Pak Susanto, dan itulah orang-orang yang hari ini diolah Pak Susanto menjadi buah market di bisnis ini untuk datang ke webinar Selasa Jumat, dan itu sangat powerful gitu loh. Nah, saya yakin Pak Susanto ini tinggal nunggu waktu aja, tinggal panennya saja, gitu loh. Karena sudah banyak yang hadir webinar, walaupun mungkin saat ini belum belum ada yang join, nggak masalah Pak, karena itu akan menjadi tabungan Bapak. Ibaratkan sekarang Bapak nanam, Bapak tinggal tunggu panennya. Mungkin nanti di bulan Januari akan berjudul yang join mungkin langsung 3, langsung 5, langsung 6 gitu Pak. Karena sepanjang Bapak konsisten membina hubungan dengan mereka, Bapak terus terhubung dengan mereka, maka sebetulnya tinggal nunggu waktu, dan itu tinggal nunggu bom aja. Saya yakin itu tinggal nunggu bom, Pak. Ya, tinggal nunggu bom. Kalau nggak pertengahan Desember, akhir Desember, awal Januari itu atau pertengahan Januari udah pasti bom. Ya, udah pasti banyak yang join di bawah Pak Susanto itu. Saya yakin benar itu. Sepanjang Pak Susanto membina hubungan yang baik dengan mereka ya, terus terhubung dengan mereka. Apapun kondisi mereka saat ini, harus dihargai ya Pak Susanto, harus dihargai, harus respect apapun respon mereka. Misalkan di follow up mereka nggak jawab, di follow up nggak membaca, di telepon nggak diangkat, nggak masalah. Sepanjang Bapak masukin siaran baru, insya Allah mereka akan terus terhubung dengan Bapak. Ya, asal dikunci di siaran baru. Kalau di siaran baru kan nggak bisa keluar Bapak Ibu. Ya, kalau di siaran baru itu orangnya nggak bisa keluar sepanjang kita yang ngeluarin gitu loh. Kalau di grup WhatsApp kan orang bisa keluar sewaktu-waktu Bapak Ibu. Makanya saya tidak menyarankan Anda bikin grup WhatsApp. Saya menyarankan Anda pakai siaran baru WhatsApp supaya mereka nggak bisa keluar. Yang bisa ngeluarin ya Anda gitu. Ya, tapi kalau grup itu sewaktu-waktu bisa keluar, dan itu bisa mempengaruhi yang lain untuk keluar semua gitu loh. Yang satu negatif, yang lain bisa ketularan semua jadi negatif. Makanya nggak efektif kalau pakai grup. Ya, ya ini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan, siapa yang Anda olah dulu ke Wah Market? Ya ini yang like, yang komen, yang sering post story Facebook Anda. Nah, pendekatan yang saya lakukan itu ada 2. Saya pakai cara mengundang super tidak langsung. Ya, pendekatannya adalah mengolah mereka pakai pendekatan super tidak langsung ya. Pendekatan super tidak langsung. Nah, skrip-skripnya seperti apa? Itu nanti saya akan kirim ke Bank Data, di channel Bank Data bisa di Telegram. Atau yang cara kedua adalah dengan menggali kebutuhan mereka atau impian mereka. Ini cara saya untuk merubah call market tertarget menjadi buah market. Menggali kebutuhan atau impian mereka. Nah, kalau yang ini skripnya sudah saya kirim ke Bank Data Bisnis AB di Telegram. Anda tinggal nanti minta linknya ke saya. Kalau Anda belum join di channel itu, minta linknya ke saya, nanti saya kasih linknya. Anda join di channel itu, semuanya skrip-skrip untuk menggali kebutuhan dan skrip pendekatan seperti tidak langsung, semuanya sudah nanti akan saya kirim di sana semua. Kalau yang menggali kebutuhan ini sudah saya kirim di sana. Ini sangat efektif sekali Bapak Ibu, 2 pendekatan ini untuk mengolah orang-orang yang sering like, sering komen, dan sering kepo story Facebook Anda. Ini sangat-sangat efektif pendekatan 2 ini. Ya, sangat efektif sekali. Ya, itu saya sangat menikmati itu dengan 2 pendekatan ini karena itu sangat powerful sekali untuk merubah call market menjadi wah market. Ya, ini Bapak Ibu ya caranya ya. Ya, ini sekali lagi saya pakai 2 Facebook, Facebook utama, Facebook baru. Ya, karena kenapa kalau saya bikin Facebook baru? Ya, karena tadi Facebook utama ini sudah banyak yang terkontaminasi gitu loh.
oleh bisnis-bisnis jaringan saya sebelumnya. Ya, nah supaya fresh tidak terkombinasi ya saya bikin baru. Nah, cuma kalau bikin baru ini memang Anda harus hati-hati Bapak Ibu ya. Anda harus hati-hati jangan banyak-banyak nge-add orang. Ya, saya paling nggak nge-add itu 20 orang ya. Kalau Pak Bayu menyarankan sih nge-add 5 orang tiap hari. Cuma kemarin di Facebook baru saya itu saya nge-add 20 orang tuh tetap aman tiap hari ya. Tidak kena ban. Ya, saya 20 orang tiap hari. Nah, sepanjang Anda itu aktif ya di Facebook baru ini Anda aktif ya. Anda kan tidak dianggap mesin sama Facebook. Maka itu kemungkinan Anda nge-add 20 orang tiap hari itu jadi aman gitu. Mungkin Facebook memandang saya ini bukan mesin ya karena saya tidak memakai link apapun di Facebook baru saya. Ya, link-link luar yang masuk ke situ jarang saya pakai. Terus saya selalu membangun interaksi dengan siapapun teman yang saya add di situ, siapapun yang confirm selalu saya aktif bangun interaksi sehingga Facebook melihat saya ini bukan mesin, bukan robot gitu. Ya, ini makanya saya aman meng-add 20 orang tiap hari. Ya. Ya, ini. Tapi kalau Facebook utama Anda, saya yakin kan umurnya sudah lebih dari 6 bulan, sudah lebih 6 bulan ya. Itu aman kalau Anda nge-add sampai mendapatkan 10 orang yang confirm. Ini. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sesi 2 malam hari ini. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya buka, mungkin di sini saya ucapkan selamat datang pada Bu Risa. Ya, ada Bu Risa malam hari ini. Halo Bu Risa, selamat datang Bu Risa. Ya, ini beliau bergabung platinum, juga Pak Padupai ini juga bergabung platinum. Ya, selamat malam ya Bu Risa dengan suara Pak Trian. Pak Padupai. Dengar suara saya, Pak? Nah, di sini ada Pak Padupai. Ya, sekali lagi selamat Pak Padupai yang bergabung sebagai platinum. Ya, sekali lagi Pak Trian siap bantu, siap dampingi dan bimbing sampai sukses di Bisabe. Terlebih bagaimana tahun depan menjadi tahun terbaik kita. Ya, di sini juga ada Bu Risa. Ya, ini juga mengambil platinum. Ya, selamat datang di Big Project Bisabe. Ya, saya Pak Bayu sekali lagi siap dampingi, siap bantu dan bimbing Bapak Ibu semuanya untuk sukses tahun depan. Ya, kita sukses berjamaah ya. Ibaratkan kereta jangan sampai ada yang ketinggalan. Harus semuanya nyampe garis finish semuanya ini. Ya, karena kita punya mentor yang keren, punya strategi yang keren, punya produk yang keren dan punya marketing plan keren, support sistemnya apalagi. Sangat-sangat keren. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya atau mau testimoni silakan. Ya, Pak Susanto mungkin mau berbagi gimana Halo Pak perkembangan Rian. market. Gimana Pak Imam? Silakan Pak Imam. Uh, Sebentar Pak Imam. ya. Oke. Ya, Oke, sebentar Pak. Ya, silakan Pak Imam, silakan. luar biasa materi Pak Trian malam ini. Oke, sama-sama Walaupun Pak. yang mindset itu sebagian besar saya sudah tahu. Cuma masalahnya kan saya ternyata kelemahannya saya itu di follow up ya. Di follow up tidak rinci seperti Pak Trian sampaikan tadi. Jadi selama ini sejak saya join 24 November ya, ada beberapa orang yang sudah berhasil saya undang ke webinar hari Selasa dan Jumat. Nah, cuma kelemahannya di follow up, tidak saya masukkan siaran. Ya. Nah, jadi mungkin setelah ini saya akan buat siaran untuk mereka. Luar biasa. Siap, sip, Dan mantap. yang berikutnya adalah Facebook baru. Ya. Kalau yang Pak Trian sering komen di Facebook saya, itu kan Facebook yang lama. Ya, itu Facebook utama, Pak. Ya, Facebook utama yang kemarin saya sudah bersih-bersih hampir 2 hari 2 malam itu saya membersihkan manual, itu ada 1.500 lebih. Ya, oke. Betul. Saya juga punya Facebook baru, ya. Barusan tadi add pertemanan dengan Pak Trian. Cuma masalahnya di Facebook baru itu kok saya nge-add
pertemanan lain itu nggak ada yang masuk, Pak ya. Ya, Jadi oke. akhirnya Facebook yang baru itu jarang-jarang saya kunjungi. Paling saya hanya masang status saja, hanya komen-komen sedikit-sedikit, lalu kembali ke Facebook utama. Jadi Facebook utama memang ada beberapa uh, orang yang dekat, tapi mungkin belum, ketika mau mengundang itu belum nyaman begitu. Ya. Itu Pak. Jadi Facebook baru yang pertemanan itu susah. Apa memang seperti itu gitu ya untuk yang Facebook baru? Ya, karena Itu Pak. ya memang seperti itu Pak algoritmanya Pak. Ya karena mungkin secara trust, secara hari ini keyakinan ke Bapak, mungkin orang-orang yang Bapak add ini masih apa ya, ragu-ragu untuk confirm. Tapi tetap lakukan Pak, lakukan terus. Karena saya yakin dari semua yang Bapak add, pasti ada yang confirm Pak. Nah nanti algoritma Facebook itu nanti akan membidik teman-temannya Pak. Nanti Pak. Ketika Bapak membangun interaksi sama mereka, maka Facebook itu akan memunculkan teman-teman yang sudah confirm tadi. Gitu Pak. Nah, ketika Bapak nge-add temannya, dia kan sudah jadi teman Bapak. Otomatis trust-nya ke Bapak akan ada. Oh, ini kan sudah jadi temanku nih. Wah, pasti akan dikonfirm Pak. Karena ada satu orang jadi temannya Bapak gitu. Ya, ya. Oke. Seperti itu. Nah, Oke, sementara gitu Pak. nah itu nanti akan gulung Pak. Itu nanti akan gulung Pak. Nanti mungkin awal-awalnya sedikit, tapi nanti di minggu kedua itu akan gulung. Ya. Ketika yang baru ini Facebook baru ini temannya masih 300-an ya. Loh, itu udah keren Pak. Jadi gini ya, saya tambahin sedikit ya untuk Facebook baru ya. Jadi gini, untuk Facebook baru itu Bapak Ibu jangan terlalu fokus untuk banyak teman ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu itu punya 100 teman, tapi 100-nya berkualitas. 100-nya itu membangun interaksi yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu. Visibility-nya, kalau Pak Bayu itu mengatakan visibility-nya itu tinggi, artinya interaksinya itu tinggi atau engagement-nya itu tinggi. Ya. Nah, itu daripada kayak saya punya Facebook tuh 4.800 tapi bikin status yang nge-add cuma berapa orang. Ya. Ya itu. Ya, tapi lebih baik kita punya teman cuma 300 tapi 300-nya ini benar-benar interaksinya tinggi semua. Mereka sering like, sering komen, sering kepo story kita, itu jauh lebih efektif. Ya, itu kan sama saja Bapak punya 300 calon calon web market. Ketika 300-300-nya ini benar-benar punya interaksi yang tinggi dengan Bapak. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, yang lain silakan. Monggo. Saya Pak Trian. Silakan Pak Sony. Saya cuman melanjutkan juga mungkin kasusnya agak mirip ya dengan Pak Imam. Jadi Facebook yang saya pakai ini sudah cukup baru, Pak. Nah, tetapi kalau melihat teman-teman yang ada di Facebook itu kan cukup banyak yang setelah saya cermati itu mereka tidak punya kecenderungan ke bisnis. Nah, seandainya itu saya kurangi dengan cara saya blokir, Pak. Saya blokir yang teman-teman yang tidak ada sense ke bisnis ya. Itu gimana, Pak? Apa saya harus tetap buat FB yang baru? Mas, jadi gini, Bapak punya Facebook lama maksudnya begitu atau Facebook baru ini? Ini Facebook lama tapi masih cukup baru, Pak. Baru saya buat ketika ikut Pak Rian sebelumnya. Ya, itu tadi. Jadi solusinya seperti yang Pak Imam tadi, bersih-bersih teman-teman yang memang apa ya, dalam tanda kutip tidak responsif terhadap Facebook kita gitu loh. Ya, seperti itu. Sudah nggak digunakan itu Facebooknya. Nah, apalagi Facebooknya Facebook yang pasif gitu loh, Facebook yang mati, itu memang harus dikeluarin Pak dari pertemanan Pak Sony. Seperti itu Pak. Jadi solusinya supaya Facebook kita ini nggak banyak kontaminasi ya memang harus dibersih-bersihkan kalau kita mau pakai Facebook lama. Seperti yang Pak Imam lakukan tadi Pak. Seperti itu. Gitu loh. Nah,
Saya Terima kenapa kasih, Pak. bikin Facebook baru tadi ya memang ya itu tadi saya waktunya memang kurang banyak ya kalau karena saya lebih banyak untuk menghabiskan uang market saya yang belum habis sama bagaimana mempraktekkan IPO AM tadi dengan Facebook baru saya ya seperti itu. Ya begitu Pak Sony ya. Ya, baik, siap, Pak. Tapi kalau masih punya uang market sebaiknya dihabiskan uang market dulu ya Pak Sony ya. Ya, sudah mengolah Tapi marketnya. ya sambil jalan lah ya uang market dihabiskan sambil jalan juga membangun call market tertarget tadi supaya nanti suatu saat ketika uang market kita habis kita sudah punya calon-calon uang market yang siap diolah gitu Pak. Iya, Ya. siap. Ya, yang saya lakukan seperti itu, Pak. Ya, sip. Mantap. Ada lagi Pak Sony? Sementara itu dulu aja, Pak. Ya, oke yang lain Terima silakan. kasih. Pak Sarifudin, monggo kalau mau bertanya. Ya, malam Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, cukup jelas suara saya. Jelas sekali Pak Susanto. Jelas ya. Jelas sekali. Ini kaitan tentang siaran baru tadi. Ya. Ya, itu kan kalau orangnya tidak nyimpen nomor kita, walaupun sudah kita suruh nyimpen, ya, tapi kan nggak semua nyimpen. Artinya dari saya total mengundang ke WPP itu 250-an orang, tapi belum ada satupun yang join. Kalau teman-teman tanya kenapa saya masih bertahan dan saya kuat gitu. Saya bukan punya mental kerupuk gitu ya, karena mental saya yang kuat gitu. Nah, saya itu semua call market, jadi saya rubah menjadi web market dengan cara semua traffic saya masukkan ke WhatsApp. Nah, akhir-akhir ini minggu-minggu ini saya terpaksa pakai jurusnya para masta yaitu email marketing. Nah, tapi saya sementara yang mau saya tanyakan adalah WhatsApp dulu gitu karena saya tidak bagus saya cerita email marketing gitu karena saya bukan guru begitu ya. Saya praktisi mau melakukan dulu kan begitu. Nah, yang mau saya tanyakan kalau orang tidak nyimpen kita, orang tidak nyimpen nomor kita, kan kalau kita broadcast siaran apa namanya? Siaran baru. Ya, siaran baru kan dia nggak bisa baca, benar ya? Betul, betul sekali. Betul sekali, Pak. Nah, itu solusinya apa? Beda dengan email. Walaupun mereka nggak nyimpen email kita, kalau kita broadcast, dia akan tetap menerima dan dia pasti baca begitu. Nah, pertanyaan saya ini bukan membandingkan, tapi bagaimana caranya supaya kontak yang belum kita simpen di WhatsApp itu membaca dengan siaran baru begitu, Pak? Ya, jadi Terima nanti kasih, Pak. sama-sama. Jadi Bapak Ibu nanti ada satu step lagi yang Bapak Ibu nanti harus lakukan bagaimana mengarahkan call market tertarget tadi untuk menyimpan nomor WhatsApp kita. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu mengolah lebih jauh lagi, ketika nanti Bapak Ibu sudah dapat nomor kontaknya, itu harus saling mengingatkan untuk menyimpan. Ya, itu penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memaksimalkan siaran baru. Karena siaran baru ini punya kelemahannya di sana. Ketika hari ini nomor Bapak Ibu tidak disimpan di handphone prospek Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah siaran baru ini tidak akan nyampe ke mereka. Nah, makanya nanti Bapak Ibu bisa tes. Ya, bisa tes. Begitu kirim siaran baru, mana yang centang 1. Nah, berarti di situ itu ciri-ciri nomor Anda belum disimpan. Maka di situ Anda solusinya harus japri mereka. Ya, jadi solusinya harus japri untuk tahap awal sambil mengingatkan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, minta tolong nomor saya disimpan Bu ya, supaya nanti siapa tahu saya bisa berbagi informasi yang bermanfaat buat Bapak atau Ibu. Makasih ya Bu, gitu. Makasih ya Pak. Nah, seperti itu Pak. Ya. Jadi nanti siaran baru ini juga bisa mengetahui mana yang nyimpen, mana yang enggak. Gitu loh. Kalau yang nyimpan udah pasti akan terbaca, akan terkirim, pasti akan centang 2. Tapi kalau nggak disimpan biasanya centang 1. Ya, di situ. Nah, kalau centang 1 maka solusinya harus dijapri. Ya, harus dijapri dan step keduanya mengingatkan mereka untuk menyimpan nomor WhatsApp kita supaya nanti ketika
kita ngirim siaran baru lagi yang kedua, dan seterusnya itu bisa terkirim ke mereka. Nah, seperti itu Pak, solusinya Pak untuk memaksimalkan siaran baru Pak Susanto. Baik, terima kasih Pak. Ya, siap. Tambahan untuk Facebook baru tadi. Ya, siap. Ya, saya hanya berbagi cerita kenapa kalau Facebook kita baru, orang-orang yang kita add tidak mengkonfirmasi. Salah satu alasannya karena orang yang kita add itu melihat pertemanan kita sedikit. Kalau pertemanan kita sedikit, maka dianggap kita itu akun abal-abal atau cloningan. Jadi solusinya pertemanan kita itu nggak ditampilkan gitu. Jadi diedit di pertemanan kita itu di hidden namanya. Jadi cuman orang lain nggak ada yang bisa melihat pertemanan kita. Saya itu punya Facebook 50 Facebook Pak, akun. Ada beberapa yang saya kerjakan pakai manual. Ada yang beberapa pakai yang saya pakai software namanya Imacross gitu. Jadi tapi yang saya optimasi hanya 2 karena keterbatasan waktu ya, terbatas. Walaupun pakai mesin, walaupun pakai software tetap terbatas. Artinya apa namanya? Untuk mengoptimasi kemampuan manusia satu orang itu paling 2 Pak. Itu udah hebat, udah waktunya banyak, udah nganggur kayak saya gitu. Tapi kalau masih ada profesi lain gitu, 1 aja berat Pak, karena kita harus interaksi, kita harus membangun itu kata Pak Bayu kan ya, membangun interaksi yang tadinya tenggelam kita munculin lagi gitu kan ya. Nah itu kalau yang baru saya kemarin bikin itu baru 1 hari, sekarang pertemanannya udah 30 orang tertarget. Awalnya saya juga melihat bagaimana ini orang saya add kok nggak konfirmasi. Ternyata setelah saya telusuri, itu harus kita sembunyikan dulu teman-teman kita. Jadi kita sembunyikan hanya kita sendiri yang mengetahui. Keren. Kalau orang yang kita add mengetahui, oh ini orang yang meminta pertemanan saya, temannya baru 3, ini akun cloningan, ini akun abal-abal ini gitu. Orang sudah menduga dulu sama kita, jadi males orang untuk konfirmasi. Terus seperti kata Pak Bayu, ini berbagi aja. Jadi supaya kita dikonfirmasi itu, jadi sebelum kita melakukan add, kita lakukan super dulu ke beberapa statusnya, 3 minimal kalau saya ya. Jadi rata-rata dari 10 orang yang saya add, rata-rata konfirmasi semua. Gitu Pak. Siap. Mantap. Ya, itu tadi Bapak Ibu sharing Pak Susanto keren banget. Ya, saya juga baru keingetan Pak, harus di hidden ternyata. Ya, Bapak Ibu nanti banyak di YouTube ya caranya untuk menghidden teman Facebook kita. Kalau memang Bapak Ibu belum tahu caranya, nanti bisa cari tutorialnya di YouTube. Ya, cara untuk menghidden teman Facebook kita, cara menyembunyikan teman Facebook kita itu di ya supaya nanti ketika Bapak Ibu mengembangkan Facebook baru itu nanti gampang untuk orang mengkonfirm Anda karena dia tidak melihat pertemanan Anda. Seperti itu ya. Terus tadi juga saran dari Pak Susanto juga bagus supaya hari ini add Anda dikonfirm cepat, maka Anda lakukan super di status mereka. Ya walaupun belum jadi temannya kan bisa ngasih super kan gitu loh. Ya bisa ngasih super tuh. Ya sekali lagi supaya mereka cepat confirm super status mereka. Ya, super itu kalau dulu itu love Bapak Ibu ya, sekarang namanya super. Ya, super. Nah, gitu. Itu akan cepat ya untuk mereka mengkonfirm pertemanan Anda. Gitu ya. Sekali lagi tertarget ya, call market Anda harus tertarget ya. Ya, Anda bidik apa? Itu harus jelas, jangan asal bidik ya Bapak Ibu ya. Gitu. Saran saya sebaiknya hindari bidik orang-orang yang main di bisnis jaringan ya Pak Ibu ya. Itu sangat efektif karena nanti ujung-ujungnya Anda akan ditawarin balik Bapak Ibu. Ya, itu akan buang-buang waktu. Anda seperti menawarkan orang yang jatuh cinta. Kalau Pak Bayu mengatakan tuh menawarkan orang yang jatuh cinta, Anda jatuh cinta, mereka jatuh cinta. Jadi nggak saling ngotot akhirnya. Ya, buang-buang waktu. Sebaiknya kalau mau bidik call market itu sebaiknya call market yang benar-benar tertarget. Gitu. Tertarget salah satunya tadi kalau saran saya sebaiknya hindari meng-add orang-orang yang hari ini sama-sama pemain jaringan. Apalagi dia aktif di situ gitu. Itu nanti akan terjadi ngotot-ngototan nanti. Anda nawarin dia juga nawarin.
Seperti itu. Sebaiknya di awal. Enggak meng-add, tapi di-add. Awal sebaiknya cari yang lebih fresh. Ya, di luar sana masih banyak kok orang-orang yang belum terjun di bisnis jaringan, belum ngerti ini banyak, masih banyak di luar sana. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu silakan. Ya, teman-teman, ini sudah mau pertengahan Desember. Ya, selalu Pak Bayu mengingatkan saya, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk ya bagaimana memaksimalkan bisnis kita. Ya, ini adalah akhir tahun untuk membuat perubahan secara besar-besaran di tahun 2022. Ya, banyak orang di akhir tahun maupun awal tahun ini membuat resolusi, membuat sebuah perubahan hidup supaya lebih baik di tahun 2022. Saatnya sekarang kita itu memaksimalkan semua lini, ya, untuk bagaimana menggarap prospek buah market kita, prospek call market kita, supaya nanti betul-betul bisa bergabung di bisnis Anda masing-masing di bulan Desember maupun Januari. Ya, makanya saya katakan siapapun yang memaksimalkan bulan Desember Januari pasti akan panen. Karena banyak orang yang saat ini tuh momentumnya, timing sangat tepat. Karena banyak orang ingin berubah tahun 2022. Ya, mereka lagi cari penghasilan tambahan baru, cari bisnis baru, ya cari hari ini income baru dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saatnya lah Anda sekarang untuk menangkap itu semuanya. Nah, nanti di DPM itu akan dijelaskan secara detail sama Pak Bayu. Maka teman-teman, ayo yang belum bergabung segera bergabung supaya nanti Anda bisa ikut DPM tanggal 15. Ya. Pastikan Anda hadir tanggal 15, tanggal 16, tanggal 18 Bapak Ibu ya. Karena saya yakin ya kalau Anda hadir di DPM 3 hari itu, waduh Bapak Ibu. Ya, Anda akan menguasai di sini Bapak Ibu. Karena itu ilmunya daging semua, ilmunya keren-keren Bapak Ibu. Sekali lagi itu ilmunya keren-keren. Saya sudah ngikutin DPM ya kemarin ya luar biasa ilmunya. Apalagi DPM nanti tanggal 15, 16, 18. Ini Pak Bayu akan ngasih strategi bagaimana Anda bisa menangkap momentum timing untuk bagaimana tahun 2021 ini di akhir tahun ini menjadi tahun untuk bisa membangun mitra Anda sebanyak-banyaknya. Ya Januari awal bagaimana membangun mitra Anda sebanyak-banyaknya. Ya ini timingnya Bapak Ibu. Karena kalau sudah lewat Januari itu timingnya jadi lewat. Ya, kalau lewat Januari, timingnya lewat, momentumnya lewat. Maka momentumnya sekarang. Ya, dan DPM itu salah satu solusinya supaya Anda tahu ilmunya. Oke, Bapak Ibu, ayo ya. Sekali lagi yang belum daftar DPM, segera daftar DPM. Bagi yang baru khususnya Pak Padubai, Bu Risa, Pak siapa tadi ini, Pak Waspuri ya,